Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke video penjelasan kedua, yaitu variabel Python. Nah, seperti yang kita lihat di sini. Kemarin itu kita membahas komentar dan tipe data. Hari ini kita akan membahas mengenai variabel Python. Nah, apa itu variabel Python? Nah, di sini bisa kita baca, variabel adalah lokasi memori yang dicadangkan untuk menyimpan nilai-nilai. Nah, ini berarti bahwa ketika Anda membuat sebuah variabel, Anda memesan beberapa ruang di memori variabel penyimpanan data yang dilakukan selama program dieksekusi, teman-teman. Yang nantinya diisi dari variabel tersebut dapat diubah oleh operasi-operasi tertentu pada program yang menggunakan variabel. Nah, di sini juga untuk menulis variabel Python sendiri juga memiliki aturan, teman-teman. Di sini yang pertama itu, aturan pertama harus menggunakan huruf atau garis bawah atau underscore seperti gambar ini. Terus yang kedua juga sama, yaitu huruf, garis bawah, dan underscore. Terus karakter pada variabel. Terus untuk ketiga, yaitu karakter pada variabel bersifat sensitif atau case sensitif, yang artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan. Jadi ketika kalian menulis nama depan dan nama depan tapi ada huruf yang berbeda, salah satunya ada huruf besarnya, maka variabel itu dinyatakan berbeda. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan variabel pada pemrograman Python yang kita akan terapkan di Visual Studio Code, teman-teman. Di sini bisa kalian lihat sendiri dan kita akan langsung menerapkannya ya. Kita ke aplikasinya dulu. Nah, di sini kalian memasukkan dulu ininya, variabelnya. Sini saya menggunakan nama, misalnya sini saya menggunakan nama Naruto. Lalu kita langsung mencetaknya dengan cara kita menulis di sini print dalam kurung. Nah, print ini untuk bisa mencetak nama yang kita telah berikan. Di sini karena namanya itu Naruto, jadi kita tulis ini nama dan langsung saja kita runkan. Otomatis bakal tertera di sini yang namanya yang telah kalian tulis. Misalnya sini aing tulis Naruto. Lalu sini agar print ini bisa terbaca, kalian hanya bisa menggunakan seperti yang tertera tadi, yaitu huruf, angka atau underscore. Di sini misalnya saya memberi namanya ini panjang ya, kita kasih nama A-nya panjang nih, A-nya panjang. Nah, untuk pencetakannya kita harus samakan juga, A-nya juga sama panjang. Nah, ini bakal tetap tertulis di sini ya, bakal tetap tertulis di sini Naruto, karena ininya variabel ini tetap sama ya namanya ya. Misalnya di sini kita tulis lagi ini pakai underscore nama. Nah, ini juga harus sama ya, kita kasih taruh di printnya juga harus sama. Jadi ini nama. Nah, ini juga kalau kalian run tetap bakal muncul Naruto. Ya pokoknya tetap bakalan muncul nama yang kalian pilih. Saya sini saya pakai angka lagi, saya tambahkan di sini 11 dan di sini saya taruh lagi 11. Nah, langsung saja saya langsung runkan di sini. Tetap sama, tetap muncul ya. Ini adalah penggunaan variabel. Adapun nih, kalau kalian menggunakan spasi yang dimana tidak tertera pada persyaratan, dia bakalan error. Nih bisa dilihat di bawah sini. Makanya kita harus tidak menggunakan spasi, yang dimana kita hanya bisa menggunakan angka, nama ya, angka, huruf, dan juga underscore. Lanjut, ada juga kita bisa menggunakan cara variabel ini untuk mengoperasikan aritmatika. Misalnya di sini saya menggunakan angka pertama, yang dimana saya tulis angka underscore A sama dengan misalnya misalnya angka pertama kita kasih masuk 10 dan angka kedua underscore B nah B sama dengan
kita kasih masuk angka kedua 10. Otomatis ketika kita mencetaknya dengan cara print dalam kurung, kita harus, misalnya ini kita ingin kasih tambah, di sini kita kasih masuk angka underscore A atau angka A dulu, kita kasih masuk angka A ditambah angka B. Nah, maka setelah kita merankannya akan mengeluarkan hasil daripada jumlah hasil dari angka A tambah angka B, yang dimana ini 10 tambah 10 yaitu 20. Bisa kalian lihat di bawah sini, itu tertera 20, berarti berhasil. Nah, sini jika kalian ingin menggunakan sabar, saya tulis dulu operasi aritmatika. Di sini jika kalian ingin menggunakan variabelnya itu bukan angka, yang dimana ini bisa dari sini tulisannya, kalian lihat di sini nama. Sabar. Nah, ini angka ini integer ya, kita kasih masuk dulu. Misalnya nih kita ingin buat nama, variabel nama dan variabel angka disatukan, seperti disatukan. Misalnya dalam kurung kita tulis dulu ini nama, karena kita ingin namakan Naruto tambah 10 nih, Naruto. Jadi kita masukkan dulu ini namanya, saya copy saja. Nah, terus ditambah sini, saya misalnya nih mau tambah angka 10. Nah, angka 10 di sini sudah tertera di angka A dan angka B. Jadi saya masukin angka A saja ya, karena sama saja angkanya. Nah, jika kalian mengerankannya ini bakalan error. Kenapa? Karena beda ya, integer sama variabel nama ini beda perintah. Jadi kalau untuk angka itu pakai integer, sedangkan kalau untuk nama itu string. Jadi di sini saya hanya perlu memilih, misalnya di sini saya memilih angka untuk diubah, karena kita harus mengubah kodenya itu harus beda. Sini misalnya angka saya ubah jadi, kalau misalnya saya pilih angka saya harus ubah jadi string, dan kalau saya ingin ubah namanya berarti saya pakai int. Sini saya mengubah dulu yang angka, jadi otomatis saya taruh di bagian awalnya itu str, yaitu string, itu untuk perintahnya ya. Di sini saya masukin str ini biar berhasil ya, biar bisa terbaca. Terus untuk angka A ini kita kasih masuk dalam kurung. Nah, ini saya kasih masuk dalam kurung, otomatis ini bakalan terbaca. Karena kenapa? Karena sudah ada perintahnya. Nah, bisa kalian lihat di bawah situ langsung terbaca Naruto. Oke, ini dia penjelasan pertama, yaitu penggunaan variabel ya. Kita langsung, nah baik, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu operator. Langsung saja seperti yang kalian lihat di sini, kita langsung saja ke operator Python. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu operator Python. Nah, bisa kalian lihat di sini, operator Python adalah konstruksi yang dapat memanipulasi nilai dari operan. Sebagai contoh, nah di sini kalian bisa lihat contoh 3 tambah 2 sama dengan 5. Nah, di sini 3 dan 2-nya itu adalah operan, sedangkan tambahnya itu menjadi operator. Langsung saja di sini saya akan memberikan contoh Python aritmatika. Yang pertama saya akan memberikan kepada kalian contoh operator aritmatika perjumlahan terlebih dahulu. Seperti yang pada contoh barusan, kita langsung saja mencetak di sini, yaitu dengan cara mengetik print dalam kurung. Kita langsung masukkan operannya. Misalnya di sini saya ingin memasukkan operannya yaitu 1 dan 2. 1 dan 2, dan saya memasukkan di sini operatornya yaitu tambah. Nah, setelah kalian mencetak atau langsung saja merankannya, di sini dia langsung mengeluarkan hasilnya yaitu 3. Nah, ini adalah perjumlahan. Ya, ada pun cara seperti ini teman-teman, dimana kalian bisa pertama milih
variabel 1, yang dimana variabel pertama kalian di sini isi nama, terus di sini kalian masukkan jumlahnya. Misalnya di sini saya masukkan jumlahnya yaitu 5, dan variabel kedua yaitu saya masukin jumlahnya itu 10. Lalu di sini saya print, dimana saya mengisi variabel pertama yaitu nama ditambah variabel kedua yaitu nama 2. Nah, ketika kita merankannya di sini dia langsung menghitung jumlah dari nama dan nama kedua. Jadi dia langsung menghitung angkanya. Adapun di sini seperti yang kalian lihat di contoh operator aritmatika, operatornya bisa kalian ubah. Jadi di sini ada beragam-ragam ya, bukan cuman tambah. Jadi di sini kalian bisa ubah, kan di sini bisa lihat tambah, kalian bisa ubah kurang, pengurangan. Jadi kalian tambahkan simbol kurang, dan bisa juga kalian tambahkan perkalian di sini dengan menambahkan simbol bintang. Nah, dan masih banyak lagi ya simbol-simbol yang dimana bisa menghitung gitu. Seperti pada contoh keterangan Python yang tadi. Misalnya di sini saya ingin melakukan pengurangan. Ketika saya merankannya di sini, maka otomatis dia bakal terang di sini dan terbaca yaitu -5, karena 5 dikurang 10 itu adalah -5. Terus bisa juga kalian ubah di sini menjadi kali. Misalnya di sini saya mengubahnya menambahkan lambang bentuk bintang, itu operator bintang. Operatornya menjadi bintang ya. Aduh, bentar, salah tulis ini apa nih? Nah, sini kalian misalnya bintang nih. Ketika saya merankannya di sini dia langsung mengeluarkan jumlahnya yang bisa kalian baca di sini. Ini tunggu, kenapa diulang ya, sabar kita run ulang. Nah, seperti yang kalian baca sini dia langsung mengeluarkan angkanya 50 ya, karena 5 dikali 10 itu adalah 50. Nah, ini dia contoh operator aritmatika. Di sini karena saya tadi menggunakan pengurangan, jadi saya tambahkan di sini ya. Jadi kan untuk aritmatika itu bukan cuma perjumlahan. Kalian bisa menggunakan pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lainnya. Ya, di sini terserah seperti apa yang kalian ingin melakukan perhitungan apa, seperti apa. Nah, ini saya kasih keterangan terlebih dahulu dengan memberi 3 simbol tanda kutip ya. Kita lanjut ke operator selanjutnya, yaitu operator sabar, saya catat dulu. Ini saya kasih keterangan lagi biar bisa kalian baca dan pahami juga. Misalnya sini saya menambahkan misalnya. Sini saya langsung saja menulis untuk kelanjutannya, yaitu operator perbandingan. Nah, untuk operator perbandingan sini saya tulis dulu. Ini adalah operator untuk menghitung perbandingan atau melihat perbandingan. Jadi di sini saya menambahkan keterangan di sini aritmatika biar kalian bisa tahu, karena di sini saya coba tulis perjumlahan dan pengurangannya ya. Aduh, saya coba tulis biar ada keterangannya. Sabar. Baik. Nah, sini operator perbandingan. Nah, kita masuk ke materi operator perbandingan ya. Ini adalah materi selanjutnya, yaitu operator perbandingan. Nah, apa itu operator perbandingan? Jadi operator perbandingan adalah operator yang membandingkan. Jadi dia dia ini bertugas untuk bisa kita membandingkan suatu nilai. Jadi misalnya di sini nih, saya cetak di sini 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah perbandingan sama dengan ya, seperti yang kalian baca sini. Ketika saya merankannya, maka yang bakal terbaca di bawah sana adalah true, yaitu benar, karena 1 itu sama dengan 1, tidak beda. Namun jika kita mengubah salah satunya menjadi 2 misalnya di sini, ketika kita merankannya dia bakalan false atau salah ya. Adapun juga beberapa contoh, misalnya sini yang tidak sama dengan nih. Yang tidak sama dengan itu hanya perlu menambahkan tanda
tanda seru. Misalnya sini saya menambahkan tanda seru sama dengan ini nih perbandingan, ini ada kebalikan dari sama dengan ya. Jadi ketika kalian mencatat di sini itu salah, maka dia tidak sama dengan, maka dia bakal tertulis true. Namun ketika kalian menulisnya sama dengan, atau misalnya 1 sama dengan 1, itu bakal ketulis false. Nah, ini misalnya nih beda nih 3 sama 3 itu false karena sama ya. Itu bakalan true kalau misalnya beda. Nah, adapun juga itu adalah lebih besar dan lebih kecil. Nah, jadi sini kalian bisa menghitung suatu angka atau memunculkan printnya jika angka tersebut besar atau angka tersebut kecil. Misalnya di sini saya misalnya tambahkan simbol, saya menambahkan simbol lebih kecil kan lebih besar ya. Misalnya saya menambahkan simbol lebih besar dah. Nah, otomatis di sini bakal ketulis true karena 2 lebih besar daripada 1. Namun jika sebaliknya dia bakal ketulis false karena di situ terbaca 2 lebih kecil daripada 1. Itu salah. Nah, misalnya sini kita ubah angkanya. Ya, kita ubah operannya nih. Kita ubah angkanya. Kita ubah menjadi apa ya? Misalnya gini nih. Nah, misalnya gini nih. Otomatis ketika kalian merankannya, sabar. Nah, ini ketika kalian merankannya, ini bakal tertulis true karena 9 lebih besar daripada 3 ya. Nah, ini juga kalau kalian misalnya balik itu bakalan misalnya kasih sama gini simbolnya, ini bakal tertulis false ya karena memang tidak sama dengan. Nah, ada juga cara seperti ini. Nah, ini itu menyimbolkan jika angkanya itu sama, dia bakalan tertulis true. Dan jika misalnya kalian tambahkan simbol lebih besar, otomatis simbol misalnya nih lebih besar sama dengan 3. Nah, misalnya seperti yang saya tulis di sini yaitu 9 lebih besar daripada 9. Ini bakalan tertulis true. Kenapa? Karena memang benar. Nah, kita lanjut saja ke materi selanjutnya yaitu operator kita lanjut saja ke materi selanjutnya yaitu operator penugasan. Nah, ini adalah materi selanjutnya yaitu operator penugasan. Seperti yang kalian baca di sini yaitu operator penugasan adalah digunakan untuk memberi atau memodifikasi nilai ke dalam suatu variabel. Nah, jika kalian ingin memodifikasi suatu nilai atau angka dalam suatu bentuk variabel, kalian bisa menggunakan operator penugasan. Nah, misalnya di sini cara bacanya itu yang saya pahami itu seperti ini ya. X sama dengan X. X ini nilai ya. Nanti nilai yang kalian bakal masukin misalnya gitu. Nah, itu kayak gini. X sama dengan X. Terus kalian masukin operatornya di sini. Operatornya bisa tambah, kurang, bagi, kali dan lain-lain lagi ya, dan masih banyak lagi. Terus kalian bisa tambahkan lagi angka, maksudnya kalian bisa tambahkan integer apapun itu, bilangan bulat apapun di sini. Sebagai contoh, di sini saya akan memberikan kalian contoh operator penugasan itu seperti apa. Nah, di sini contoh untuk operator penugasan itu misalnya sini. Kalian ingin memberi nilai x-nya itu adalah 4. Lalu ketika kalian menulis seperti contoh yang diterapkan pada Python pembelajaran di penjelasan operator yang bagian penugasan. Di sini misalnya saya menulis di sini x tambah sama dengan misalnya nih nilainya 10 nih, saya tambahkan 10 nih. Otomatis ketika kita bukan otomatis. Jadi cara bacanya itu seperti ini teman-teman ya.
ketika kita memberikan simbol seperti ini atau perintah seperti ini, cara bacanya itu sebenarnya seperti ini. X sama dengan X ditambah 10. Jadi otomatis misalnya ketika kita mencetak X-nya itu, kan X-nya di sini 4 nih. Ketika kita mencetak X-nya itu, misalnya sini kita tambahkan perintah X di sini, sabar. Itu bakalan terbaca 4 ditambah 10. Karena kenapa? Karena kita sudah memasukkan perintahnya di sini ya. Saya di sini menggunakan X besar. Ketika kita merankannya maka jadi 14, teman-teman. Ya. Kenapa bisa terbaca 14? Karena nilai X-nya ini adalah 4 ya. Kita juga bisa mengubah, misalnya di sini saya mengubah menjadi pengurangan ya. Saya mengubah pengurangan, otomatis cara bacanya juga beda. Di sini bakal menjadi pengurangan, dan ketika kita merankannya dia bakal menjadi -6 ya. Untuk operator penugasan di sini. Ini pun juga bisa kita ubah jadi kali. Dia bakal cara bacanya juga bakalan beda jadi kali. Nah, bisa kalian baca sini jadi 40. Tuh. Ini adalah contoh operator penugasan seperti kalian bisa lihat di sini nih. Nih contoh-contohnya. Lanjut kita ke materi selanjutnya, itu prioritas eksekutor operator di Python. Nah, dari semua operator di atas masing-masing mempunyai urutan prioritas yang nantinya diprioritaskan pertama akan dilakukan paling pertama, begitu seterusnya sampai dengan prioritas terakhir. Nah, berikut ini adalah beberapa prioritas-prioritas yang bakal sering dipakai pada beberapa operator-operatornya. Misalnya di sini nih ada penugasan, ada logika. Nah, di sini logika itu bakal lebih sering pakai not or and, atau between bakal ada dan-nya, dan aritmatika pula. Kiranya itu saja yang saya bisa jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.